dokter, gitu ya. Di mana klinik jamu ya ada tipe A, tipe B itu sama semuanya harus oleh seorang dokter, bukan oleh seorang apoteker. Beda dengan apotek. Apotek penanggung jawabnya harus seorang apoteker. Jadi ada perbedaan di sini. Dan berdasarkan jenis layanannya kita kenal ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum nanti ini ada rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas C dan kelas D. Kalau khusus ini hanya A, B dan C. Apa sih bedanya? Kalau rumah sakit umum, maka dia melayani semua jenis apa namanya itu penyakit ya. Jadi dari mulai penyakit misalkan gitu ya, yang sifatnya penyakit dari mata ya, kemudian juga masuk ke internal misalnya atau penyakit yang berhubungan dengan organ dalam dan lain sebagainya itu masuk di rumah sakit umum. Tapi kalau rumah sakit khusus, ini adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan khusus untuk penyakit-penyakit tertentu. Saya contohkan misalkan rumah sakit mata, nah, ada Cicendo ya, ada rumah sakit paru ya, Rotin Sulu, ada rumah sakit jiwa, nah khusus misalkan ya di apa namanya itu kawasan Lembang. Kemudian ada rumah sakit khusus ortopedi, ada rumah sakit khusus untuk ginjal misalkan ya, ada rumah sakit khusus kanker dan sebagainya. Jadi rumah sakit khusus ini dia hanya melayani penyakit-penyakit tertentu. Ya, meskipun juga melayani penyakit yang lain, tapi lebih spesifiknya adalah ke penyakit yang spesifik, gitu ya, lebih apa khusus. Nah, untuk yang rumah sakit khusus ini dia dikelompokkan menjadi kelas A, B dan juga kelas C. Nah, apa sih pengelompokan rumah sakit kelas A, B dan C dan juga D ini? Coba nanti Anda lihat gitu ya di peraturannya, itu dasarnya adalah kuota atau jumlah pelayanan terhadap pasien. Jadi didasarkan pada seberapa banyak jumlah bed atau jumlah kasur yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Maka itu kategorinya dari A, B, C sampai D. Adapun rumah sakit umum kelas D untuk yang pertama ini memang spesifik hanya untuk rumah sakit yang berada di daerah-daerah tertentu. Ada daerah terpencil, sulit dijangkau, ada daerah perbatasan, berhadapan dengan negara lain, daerah kepulauan, daerah tertinggal, dan daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada, sulit dijangkau akibat kondisi geografis. Maka di sini boleh mendirikan rumah sakit umum kelas D tingkat pertama. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit yang skupnya mungkin lebih kecil ya dibandingkan dengan rumah sakit C, B, dan A. Dan terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit umum pada dasarnya tidak hanya rumah sakit umum sebenarnya ya, rumah sakit khusus pun sama. Jadi kita kategorikan menjadi 4 pelayanan, yaitu pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang. Nah, di Permenkes yang sebelumnya gitu, yang diubah menjadi PP ini, pelayanan di rumah sakit itu untuk kefarmasian itu masuknya pelayanan penunjang. Nah ini yang sempat diprotes oleh rekan-rekan sejawat farmasi dikarenakan ada permasalahan di sini. Ya ada ketidaktahuan dari orang-orang yang pihak regulator gitu ya terkait dengan fungsi tenaga kefarmasian di rumah sakit. Sehingga dengan PP yang baru akhirnya dikeluarkan di mana pelayanan farmasian menjadi pelayanan tersendiri. Nah, meliputi apa saja pelayanan farmasian ini? Sama seperti di apotek, di mana pelayanan farmasian di rumah sakit ini juga meliputi pengelolaan dan juga pelayanan farmasi klinik. Pengelolaannya ini meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, kemudian juga hal-hal lain gitu ya. Dan perbedaan dengan apotek, di mana di pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini untuk pengelolaannya ini satu pintu sistemnya ya. Kita kenal sebagai instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. Dan yang berikutnya ada pelayanan farmasi klinik. Nah, di pelayanan farmasi klinik ini ada persamaan dengan apotek dan ada perbedaannya. Untuk yang persamaannya mungkin saya nggak akan bahas terlalu detail ya. Saya akan fokus nanti ke materi-materi yang terkait perbedaannya. Gitu. Oke, sebelum masuk ke pelayanan kefarmasian di rumah sakit, kita perhatikan bahwa di rumah sakit ini strukturnya lebih kompleks. Karena di sini tidak hanya melibatkan apoteker saja, tapi juga melibatkan tenaga kesehatan lain. Ada dokter,
ada dokter spesialis, ada dokter gigi, ada perawat, ada bidan, ada ahli nutrisi dan sebagainya. Sehingga di sini dibuatlah suatu struktur organisasi. Di mana yang pertama ada unit layanan pengadaan. Berarti kalau di sini unit layanan pengadaan itu bertugasnya adalah melakukan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang akan digunakan oleh rumah sakit. Ada tim farmasi dan terapi, ada IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit, ada unit-unit kerja di bawah bidang penunjang medik, dan ada staf medik fungsional, ya, atau SMF. Dan di rumah sakit ini juga ada beberapa pedoman atau beberapa dokumen yang wajib dimiliki ketika rumah sakit ini akan melakukan akreditasi, ya, dimana sebagian besar semua lah ya, semua rumah sakit itu berharap dia terakreditasinya itu adalah paripurna. Jadi kalau Anda datang ke rumah sakit, biasanya di lift itu suka ada bintang 5 paripurna. Nah, itu adalah akreditasinya. Dimana yang mutlak harus ada itu adalah SPO atau standar prosedur operasional untuk setiap bagian, kemudian pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan farmasian, formularium nasional, dan ada formularium rumah sakit. Apa itu formularium rumah sakit? Nanti kita akan sedikit bahas ya. Kemudian ada sumber informasi obat bagi petugas, media informasi bagi pasien, dan lain sebagainya. Jadi di sini lengkap sekali apa yang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit. Kemudian seperti yang tidak bahas tadi, ketika kita masuk ke pelayanan farmasian di RS, maka kita meliputi dua aspek, yaitu pengelolaan dan pelayanan farmasi klinik. Dimana kalau pengelolaan ini bagaimana kita mengelola suatu sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis yang dipakai supaya farmasi rumah sakit ini tidak mengalami kekosongan stok obat. Bagaimana caranya? Ini akan kita bahas minggu depan. Ya, jadi kita akan gabungkan bagaimana pengelolaan obat di apotek dan di rumah sakit. Oke, seluruh kegiatan pelayanan farmasian di rumah sakit ini hanya dilakukan satu pintu, yakni melalui instalasi farmasi rumah sakit. Jadi kegiatan pengeluaran dan pemasukan obat itu oleh IFRS. Dikepalai oleh siapa? Seorang apoteker. Jadi IFRS ini nggak bisa dikepalai oleh seorang dokter. Jadi kasus ya, di mana saya lupa ya rumah sakitnya, di mana kepala IFRS-nya adalah seorang dokter. Ya, itu aneh. Jadi pemerintah, entah pemerintahnya, entah orang yang menetapkannya gitu ya, tidak memahami terkait dengan peraturan bahwa yang namanya IFRS itu kepalanya itu harus orang apoteker gitu ya, nggak boleh non apoteker. Sama seperti apotek, penanggung jawabnya harus seorang apoteker. Sama seperti kita membahas industri, penanggung jawabnya itu nanti harus seorang apoteker, nggak boleh non apoteker gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini yang akhirnya segera direvisi, segera diganti, gitu ya. Dokter itu menjadi dengan tenaga yang lain. Kenapa? Karena memang sejatinya IFRS ini dia menangani obat. Pengetahuan obat itu hanya dimiliki oleh apoteker, gitu ya, tentang obat itu sendiri. Jadi bukan oleh yang lain, makanya sayang gitu ya, banyak sekali kekeliruan yang terjadi dari mulai tadi penempatan tim kefarmasian di rumah sakit yang disamakan dengan tim penunjang, ini juga menjadi masalah, polemik, sampai keluarlah PP yang baru, kemudian terkait dengan adanya pengangkatan kepala IFRS yang mana yang diangkat itu ternyata berprofesi seorang dokter, non apoteker, ini juga menjadi masalah. Oke. Tapi alhamdulillah sudah kembali lagi normal lah ya sekarang. Baik, instalasi farmasi rumah sakit ini merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan farmasian. Jadi pelayanan kegiatan farmasian itu berpusatnya itu di IFRS sendiri. Nah, di mana dari sini nanti karena satu pintu gitu ya, maka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi Alkes ini menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian juga standarisasi sediaan farmasi ini juga lebih terarah, penjaminan mutunya menjadi bisa dipertanggungjawabkan, pengendalian harga, pemantauan terapi obat dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa manfaat terkait dengan pelayanan farmasian satu pintu melalui IFRS. Nah, kemudian kalau sebelumnya kita sempat mengenal adanya buku saku saintifikasi jamu, yaitu
suatu buku yang digunakan oleh dokter yang nanti akan meresepkan ramuan herbal. Nah, kalau di rumah sakit, kita mengenal adanya formularium rumah sakit. Nah, apa bedanya dengan formularium nasional? Kalau formularium nasional itu sifatnya umum. Artinya umum itu bisa digunakan oleh semua instansi, baik apotek, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Tapi kalau formularium rumah sakit itu biasanya dibuat oleh rumah sakit tertentu. Jadi, misalkan di sini ada formularium rumah sakit untuk RSCM, ya. Maka formularium ini hanya berlaku untuk RSCM saja. Gitu. Ketika ada formularium rumah sakit untuk Boromius, maka hanya untuk rumah sakit Boromius saja. Jadi setiap rumah sakit mereka membuat formularium sendiri. Nah, di mana formularium ini merupakan rujukan yang nanti akan digunakan oleh setiap komponen di rumah sakit, apakah itu dokter, apoteker yang ada di FRS, bidan, perawat untuk dalam hal penggunaan obat. Nah, formularium RS ini merupakan daftar obat, dan daftar obat ini siapa yang membuatnya? Nah, ini adalah kesepakatan bersama, ya, yakni oleh staf medis. Kemudian di mana kesepakatan ini nanti dikirimkan gitu ya kepada tim khusus namanya adalah tim farmasi dan terapi atau TFT yang di dalamnya terdiri dari tenaga kesehatan ahli termasuk apoteker dan ditetapkan oleh pimpinan RS. Jadi yang membuat formularium rumah sakit itu adalah TFT atau tim farmasi dan terapi. Formularium RS ini tentunya mengacu pada Fornas, gitu ya. Nah, di formularium ini isinya apa? Nah, isinya adalah banyak sekali obat-obatan yang direkomendasikan untuk digunakan di rumah sakit tersebut. Apakah berupa obat generik ataupun obat generik bermerek, ya, atau merek dagang, gitu. Jadi ini adalah buku yang ditetapkan oleh satu institusi rumah sakit, di mana buku ini nanti akan menjadi pedoman bagi apoteker untuk dan juga dokter dalam penggunaan obat, gitu. Nah, ini adalah jalur penyusunan formularium rumah sakit tersebut. Diawali dari mana? Dari staf medik farmasi. Nah, ini saya juga menemukan dua istilah berbeda ya. Ada staf medik fungsional, ada staf medik farmasi. Dari peraturan terbaru itu namanya menjadi staf medik farmasi. Sebelumnya staf medik fungsional. Nah, kita gunakan istilah yang terbaru ya, namanya staf medik farmasi. Di mana staf medik farmasi ini dalam hal ini adalah dokter. Dokter ini kan sebagai ujung tombak di rumah sakit. Kenapa? Karena dokter ini berhubungan langsung dengan pasien. Dokter yang mengetahui obat-obatan apa saja yang sekiranya akan dibutuhkan dalam jangka waktu ke depan terkait dengan penanganan pasien. Maka dokter yang tergabung di staf medik farmasi ini kemudian akan membuat usulan obat. Nah, usulan obat ini disampaikanlah ke TFT atau tim farmasi dan terapi. Nah, tim farmasi dan terapi ini tidak hanya apoteker saja, tapi terdiri dari tenaga-tenaga lain seperti dokter, kemudian juga bidan dan sebagainya gitu ya, yang tentunya ditunjuk oleh direktur rumah sakit. Nah, di sini TFT akan membuat rekapitulasi. Jadi usulan-usulan yang masuk dari SMF itu dikumpulkan, nah kemudian nanti akan dibahas terkait dengan apakah memungkinkan gitu ya seluruh usulan ini bisa diusulkan, bisa dimasukkan ke dalam Fornas. Kenapa? Formas rumah sakit. Kenapa? Karena kalau bahan obat tersebut itu dimasukkan ke dalam Formas rumah sakit, maka rumah sakit harus menyediakan. Gitu. Jadi kalau seandainya dia dimasukkan ke Formas rumah sakit, ternyata rumah sakit tidak menyediakan, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi ini saling berhubungan antara formularium rumah sakit dengan IFRS. Jadi IFRS itu harus menyediakan obat didasarkan pada formularium rumah sakit ini. Nah, ketika obat tersebut memang sudah disediakan, ada, misalkan ya, sudah disepakati untuk dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit, disusun draftnya, baru draftnya ini kemudian diusulkan ke direktur rumah sakit. Nah, direktur rumah sakit inilah yang akan mengesahkan pemberlakuan formularium rumah sakit tersebut. Jadi, direktur ini akan mengesahkan hasil draft yang disusun oleh TFT. TFT usulannya dari mana? Usulannya dari staf medik farmasi. Nah, itu ya urutannya. Jadi, obat yang akan dimasukkan ini nanti diusulkan oleh SMF berdasarkan panduan praktik klinik atau disebut juga clinical pathway. Ini tentunya dokter yang lebih memahami, dokter yang tahu kondisi
suatu pasien, dokter yang tahu ke depan obat apa yang akan kita gunakan. Kemudian usulan tersebut nanti disampaikan ke TFT, TFT akan mengolah. Nah, ada beberapa pertimbangan ketika TFT ini mengolah usulan. Yang pertama, jelas obatnya harus memiliki NIE, nomor izin edar dari Badan POM, terutama obat-obat yang dimasukkan itu diutamakan, ya, adalah obat generik. Diutamakan itu artinya boleh obat merek berdagang, merek paten itu dimasukkan ke formularium, tapi diutamakan obat generik. Nah, kemudian memiliki rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan pasien. Ini juga penting. Kemudian juga memudah penggunaannya sehingga meningkatkan kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, dan terbukti paling efektif secara ilmiah, aman, dan banyak dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. NIE jelas ya, ini harus ada. Kalau obat tanpa NIE jelas itu adalah obat yang bermasalah. NIE ini juga tidak hanya obat-obat yang beredar secara umum. NIE ini juga berlaku untuk obat-obatan yang masuk melalui jalur khusus. Makanya kita kenal kalau di rumah sakit itu mungkin Anda akan mendapatkan obat-obatan dengan NIE yang khas, yang tidak ada di pasaran. Kita kenal ada SAS, kita kenal ada apa namanya itu, kok saya lupa ya, obat-obatan yang memang dia khusus untuk kondisi tertentu. Jadi di sini rumah sakit ini sangat-sangat banyak sekali gitu ya, jenis obat-obatan yang beredar di sana. Kemudian di rumah sakit juga sebelum menetapkan apakah si obat ini dimasukkan ke formularium, itu mereka melakukan penelitian. Nah, penelitiannya ini kita kenal penelitian farmakoekonomi. Kita mengenal nanti ada ICER, ya, ada ESTER, ada CBA, gitu ya, cost benefit analysis, ada CMA, cost minimum analysis. Kemudian juga nanti kita akan mengenal adanya biaya langsung, biaya tidak langsung, kemudian biaya yang dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu kita akan bahas secara spesifik di farmakoekonomi. Jadi kalau Anda nanti mengambil mata kuliah pilihan farmakoekonomi mungkin akan mendapatkan ini. Bagaimana kita menghitung rasio antara manfaat dan resiko atau CMA ya. CBA, maaf, cost benefit analysis and benefit. Kemudian juga kita menentukan ESER, kemudian menentukan ICER. Nah, ini semua akan dibahas tuntas di situ. Nanti dari hasilnya itu nanti ketahuan ketika misalkan saya contohkan ada sebuah kasus misalkan ya, di mana kasusnya itu adalah penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini di mana ada yang penanganannya menggunakan glibenclamid, dan kemudian yang berikutnya ada yang menggunakan apa namanya itu ya, yang berikutnya itu obat A lah ya, yang berikutnya adalah obat B gitu ya. Nah, jadi obatnya berbeda. Kemudian obat B ini dia lebih efektif menurunkan kadar gula, tapi harganya lebih mahal. Gitu. Sedangkan obat A efektivitasnya lebih rendah dibandingkan obat B dan harganya lebih murah. Nah, ini kan menjadi pertentangan tuh. Yang satu murah tapi kurang efektif, yang satu mahal tapi lebih efektif. Pastinya kedua-duanya dibutuhkan. Oleh siapa? Yang pertama yang murah ini adalah oleh mereka-mereka yang tingkat ekonominya mungkin rendah. Yang berikutnya yang B ini untuk mereka yang tingkat ekonominya tinggi. Tapi kan kita tidak bisa menyediakan keduanya gitu ya. Nah, gimana caranya? Maka kita lakukan di situ analisis ICER. Jadi per peningkatan manfaat itu berapa rupiah yang harus dibayar oleh pasien. Itu menariknya nanti akan Anda bahas di farmakoekonomi, dan soal-soal itu banyak keluar di UKAI. Ya, percayalah, soal itu banyak keluar di UKAI. Kalau ya saya minggu ini hari Sabtu Ahad ini di panel review tentang review soal-soal seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi harap Anda perhatikan, kalau bisa ada kesempatan silakan Anda mengambil mata kuliah pilihan farmakoekonomi ya. Oke, kemudian setelah obat itu terpilih,
Nah, maka obat tersebut nanti akan masuk ke formulir FS, ditetapkan oleh direktur, dan obat tersebut harus tersedia gitu ya di rumah sakit. Dan setiap dokter harus menuliskan obat di dalam resepnya itu adalah obat-obatan yang ada di formularium tersebut. Nggak boleh yang ada di luar formularium. Gitu. Jadi kalau seandainya misalkan ada formularium rumah sakit, tapi dokternya nulisin obat-obat di luar itu terus, ya, itu sama aja kan bohong gitu ya. Buat apa formulariumnya dibuat? Nah, namun ada satu kondisi di mana kita boleh gitu ya, atau dokter itu boleh menuliskan obat yang tidak ada di formularium, tapi kondisinya adalah ketika memang si obat tersebut sangat dibutuhkan oleh pasien dan memang dari awal tidak ada gitu ya di formularium itu. Kan tadi kan rumah sakit itu dia melayani semua gangguan penyakit, boleh jadi mungkin ada obat-obatan yang sebenarnya butuh tapi tidak masuk ke formularium karena tidak diusulkan. Baru ketika kasusnya muncul, baru kita tahu, oh obat ini butuh ternyata. Nah, maka ketika itu terjadi, maka dibolehkan menggunakan obat dari luar. Tapi ada syaratnya, gitu ya. Penggunaan obat dari luar itu hanya dimungkinkan setelah mendapatkan rekomendasi dari ketua TFT ya penelitiannya. Jadi ketua tim yang merumuskan formularium itu sendiri dengan persetujuan dari direktur rumah sakit. Pengajuan permohonan penggunaan obat di luar formularium dilakukan dengan mengisi formulir permintaan obat PL non formularium ya. Kemudian pemberian obat di luar formularium juga diberikan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang kalau memang memaksa sekali tidak obatnya butuh tapi tidak ada, maka diperbolehkan. Contoh kasus misalkan ya yang pernah terjadi di sebuah rumah sakit anak misalkan ada kasus di mana anak tersebut menderita disentri. Padahal di situ kasusnya jarang terjadi disentrinya. Nah, biasanya penanganan ketika anak-anak masuk ke rumah sakit ya dengan kondisi yang demam itu penggunaan antibiotiknya itu adalah antibiotik yang golongannya itu lebih ke antibiotik umum ya. Seperti ada amoxicillin, kemudian ada cefixime dan sebagainya. Nah, ternyata ketika dibutuhkan antibiotik yang khusus penggunaannya itu adalah ke arah saluran pencernaan, di sana belum tersedia gitu. Karena kasusnya jarang. Nah, maka mau tidak mau di sini diresepkan obat-obatan seperti contoh misalkan metronidazole, metropin, suprametoxazole itu dari luar formularium. Itu dibolehkan gitu ya. Tapi kalau misalkan si penyakitnya umum, obatnya ada di formularium, si dokternya tetap menggunakan obat dari luar. Nah, ini yang perlu dipertanyakan kalau terjadi. Gitu. Baik, ini adalah pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. Ada 12 kurang lebih ya. Kalau kita perhatikan dari sini, ada beberapa yang beririsan dengan di apotek. Tapi ada juga yang tidak sama. Contoh, pengkajian dan pelayanan resep, ini jelas di apotek juga dilakukan. Penelusuran riwayat penggunaan obat, nah ini yang tidak ada di apotek. Ya. Kemudian rekonsiliasi obat, ini juga tidak ada di apotek. Pelayanan informasi obat, ini di apotek juga diselenggarakan. Konseling di apotek ada. Visite di apotek memang tidak ada, gitu ya. Tapi di apotek itu adanya pelayanan farmasian di rumah. Ini sebenarnya hampir mirip sama dengan visite, hanya saja ada sedikit perbedaan konsepnya. Pemantauan terapi obat, ini di apotek dilakukan. Monitoring efek samping obat di apotek juga dilakukan. Evaluasi penggunaan obat, EPO, di apotek dilakukan. Dispensing yang steril, PKOD, ini di apotek tidak ada. Jadi ada beberapa yang dilakukan di apotek, ada beberapa yang memang tidak dilakukan di apotek. Baik, pengkajian dan pelayanan resep sama seperti di apotek. Jadi ketika seorang farmasis dia mau menyalurkan obat pada pasien, maka terlebih dahulu memang harus dipastikan bahwa resep tersebut benar, gitu ya, secara kaidah, dan juga resep tersebut berisi obat yang benar, dosisnya tepat, disesuaikan dengan kondisi pasien. Sama seperti di apotek seperti apa, sehingga nanti Anda tinggal baca yang di apotek ya. Kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat. Ini biasanya dilakukan terhadap pasien yang baru masuk ke rumah sakit. Jadi
pasien ini baru masuk ke UGD misalkan gitu ya. Nah, maka kita lakukan suatu upaya yaitu proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat tersediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan, termasuk riwayat pengobatan gitu ya dan sebagainya. Ini informasinya dari mana? Bisa dengan wawancara terhadap pasiennya langsung ataupun terhadap keluarga pasien. Nah, PRPO ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang seluruh obat dan sedang farmasi lain, baik resep maupun non-resep, yang pernah atau sedang digunakan oleh pasien. Supaya apa? Supaya pasien tidak mengulangi pengobatan yang sama. Supaya pasien tidak mendapatkan pengobatan ganda. Meskipun obatnya berbeda, tapi khasiatnya sama, nah ini kan jadi ganda. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi kegiatan ini tujuannya sebenarnya untuk melindungi pasien. Ya. Dimana kegiatan ini dilakukan langsung oleh apoteker. Dokumennya apa? Ada rekam medis, salinan resep, dan sebagainya. Nah, kemudian juga di sini ada formulir rekonsiliasi obat. Apa sih rekonsiliasi obat? Nanti kita akan bahas sedikit ya. Nah, kadangkala gitu ya, ada pasien-pasien yang dia apa namanya itu pasien tersebut pindahan dari rumah sakit lain gitu ya. Jadi ada pasien yang awalnya dirawat di satu rumah sakit dirujuk kemudian ke rumah sakit yang lain. Ada juga pasien yang dia pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Nah, kondisi-kondisi seperti itu tentunya bagi seorang tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, dia sebelum melakukan treatment terhadap pasien, dia harus melakukan suatu upaya penelusuran terkait dengan riwayat pasien dalam menggunakan obat. Nah, ini kita kenal sebagai rekonsiliasi obat. Di mana rekonsiliasi obat ini adalah suatu proses mendapatkan dan memelihara daftar semua obat, baik resep maupun non-resep yang sedang pasien gunakan secara akurat dan rinci, termasuk dosis, frekuensi, baik sebelum masuk RS, dan kemudian membandingkannya dengan resep atau instruksi pengobatan ketika admisi. Admisi itu dirawat inap gitu ya. Ketika transfer dan discharge, dan mengidentifikasi adanya diskrepansi dan mencatat semua perubahan sehingga dihasilkan daftar yang lengkap dan akurat. Jadi rekonsiliasi ini adalah suatu upaya untuk mendapatkan informasi penggunaan obat terhadap pasien sebanyak-banyaknya. Dari mulai pasiennya belum masuk rumah sakit sampai pasiennya masuk rumah sakit. Rekonsiliasi ini membandingkan gitu ya instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Juga sampai membandingkan rekam medis. Di rekam medis itu kan ada riwayat penggunaan obat. Nah, kemudian dari situ juga dilihat dari resep yang dikeluarkan, kemudian dilihat dari riwayat penggunaan obat oleh pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat, seperti obat tidak diberikan, jadi di rekam medisnya keluar, tapi obatnya ternyata tidak diberikan. Nah, jadi seperti itu. Duplikasi, jadi pemberian obat secara berulang, itu ya ganda, misalkan ya harusnya ini cuman apa namanya itu satu jenis saja, tapi ternyata lebih dari satu jenis dengan efek yang sama, kesalahan dosis dan interaksi lainnya. Ya. Baik, kemudian kesalahan ini rentan terjadi, apalagi kalau di rumah sakit ya, khususnya pada saat adanya pasien yang berpindah dari satu RS ke RS lain. Jadi bisa jadi dia mendapatkan obat yang sama, yang sebelumnya memang dianggap tidak efektif, atau mendapatkan obat yang dengan tingkat efektivitas lebih rendah. Nah, makanya penting ketika ada pasien yang pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, itu terjadi dilakukan rekonsiliasi obat. Siapa yang melakukan rekonsiliasi obat? Nah, yang melakukan rekonsiliasi obat adalah apoteker dan dokter. Jadi di sini apoteker harus berani menunjukkan profesionalismenya di hadapan profesi lain. Jadi apoteker ini sebisa mungkin memiliki skill komunikasi yang baik. Tujuan rekonsiliasi memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan, mengidentifikasi ketidaksesuaian, kemudian juga ketidaksesuaian ini bisa disebabkan karena adanya instruksi dokter yang tidak terdokumentasi atau adanya instruksi dokter yang tidak terbaca ya oleh. Kan gini ya, biasanya kalau di rumah sakit itu dokter memberikan instruksi misalkan ya ditulis di rekam medis, mohon maaf misalkan perawatnya lupa gitu ya, kelewat itu tidak terbaca. Nah, bisa jadi kan human error seperti itu kejadiannya ada gitu, bisa jadi ada seperti itu. Nah, kemudian juga mencegah kesalahan penggunaan obat didasarkan pada kondisi pasien. Jadi di sini seorang apoteker harus jeli melihat
terkait dengan ada tidaknya human error di situ. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nyawa pasien. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini berbeda-beda gitu ya. Untuk pasien yang dia rawat inap, untuk pasien yang dia transfer ini dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain atau dari satu ruangan ke ruangan lain. Misalkan pasien awalnya di dirawat di ruang ICU misalkan, kemudian dia dipindah ke ruang yang lain. Nah, itu dia perlu adanya rekonsiliasi atau pasiennya akan dipulangkan gitu ya. Jadi pasiennya sudah rawat inap kemudian dipulangkan. Ini juga sama, perlu adanya rekonsiliasi. Kemudian berikutnya adalah pelayanan informasi obat. Ini sama seperti di apotek. Di mana pelayanan informasi obat ini tidak hanya memberikan informasi obatnya harus diminum sesuai dengan resep 3x1 jika diperlukan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi informasi obatnya adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker. Dan rekomendasi ini tidak hanya diberikan kepada pasien, di mana informasi ini bisa diberikan ke yang lain juga, bisa ke keluarga pasien atau masyarakat secara umum, misalkan dengan menggunakan leaflet, menggunakan flyer, menggunakan apa namanya itu poster gitu ya, atau juga ke tenaga kesehatan lain, misalkan ke dokter, dokter gigi, apoteker lain dan lain sebagainya, misalkan terkait dengan adanya pemberian informasi tentang BUD misalkan ya, beyond use date. Nah, di mana ada obat-obatan yang ketika dia dikombinasikan dengan obat lain, berarti kan ada pencampuran di situ, berarti obatnya sudah dibuka dari kemasan, maka di situ expiry date-nya sudah bukan lagi yang tertera di kemasan, karena sudah dibuka. Tapi expiry date-nya disesuaikan dengan, kalau kita sekarang pegangannya pada USP ya. Nah, jadi patokannya ke USP untuk sediaan cairan seperti apa, emus seperti apa, sediaan tablet seperti apa, dan sebagainya. Nah, juga ke pihak lain, bisa ke manajemen rumah sakit, tim panitiaan klinik, komite-komite, dan lain sebagainya. Jadi PIO ini tidak hanya orientasi ke pasien, tapi juga edukasinya bisa ke seluruh elemen yang ada di rumah sakit. Kemudian konseling. Nah, konseling ini sebenarnya sama seperti konseling yang dilakukan di apotek. Termasuk juga pemilihan pasien-pasien yang akan dikonseling itu juga sama. Ya. Di mana konseling ini sebisa mungkin bisa meningkatkan kepatuhan pasien, mengoptimalkan hasil terapi, minimalisir reaksi obat yang tidak dikehendaki, serta meningkatkan cost effectiveness. Jadi cost effectiveness itu setiap biaya yang dikeluarkan oleh pasien itu memberikan dampak yang baik kepada pasien. Jangan sampai biayanya lebih mahal, ternyata tidak efektif, nah, malah boros kan. Nah, ini masalah. Makanya sering kali gitu ya di rumah sakit itu dilakukan satu penelitian-penelitian yang berhubungan dengan farmakoekonomi. Nah, pelaksanaan konseling ini juga sama ya seperti di apotek, hanya bedanya adalah konseling ini ditujukan memang spesifik terhadap pasien-pasiennya beragam. Ada pasien rawat jalan, ada pasien yang akan pulang, ada pasien rawat inap, dan juga ada pasien dengan obat-obat khusus. Kemudian ini yang tidak ada di apotek, ya, visite. Apa itu visite? Visite ini adalah suatu kegiatan kunjungan, visit, berkunjung, gitu ya. Nah, berkunjungnya kemana? Yaitu ke pasien yang ada di rawat inap tentunya. Jadi visite itu dilakukan khusus pada pasien yang dia sedang dirawat inap. Ya tentunya mungkin di area-area tertentu ya. Kalau ICU mungkin tidak ya. Atau pasiennya sedang koma ya nggak ada visite ya. Jadi visitenya khusus kepada area-area tertentu. Yang mana di sini ada interaksi gitu ya. Nah, antara si orang yang melakukan visite dengan pasiennya. Di mana di sini adalah satu kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri, ataupun bisa apoteker ini bersama-sama dengan tim tenaga kesehatan lain. Untuk apa? Mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, pemantauan terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan lain sebagainya. Bahkan di sini, di VCT ini, apoteker ini harus menunjukkan kemampuannya ya, dalam menelaah efektivitas obat. Sehingga di sini apoteker bisa merekomendasikan kepada dokter terkait dengan tindakan-tindakan medis yang efektif dan efisien. Nah, misalkan ketika melihat kok ini ada apa namanya itu
efek samping yang sepertinya bermasalah nih. Nah, si apoteker ini yang harus menelaah kira-kira ini efek sampingnya karena apa. Dilihat dari rekam medis, oh boleh jadi mungkin karena penggunaan obat ini, obat A, B, C, D, E misalkan. Maka apoteker merekomendasikan kepada dokter untuk menstop penggunaan obat tersebut diganti dengan obat yang lain. Misalkan seperti itu bisa. Ya. Jadi apoteker ini sebagai sentra informasi obat ketika dia berada di rumah sakit. Visit juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar dari rumah sakit, baik atas permintaan pasien maupun sesuai dengan program rumah sakit. Nah, biasanya kita kenal sebagai home pharmacy care. Kalau di apotek ada pelayanan farmasian di rumah. Namun tetap gitu ya, sebelum melakukan kunjungan kita telepon dulu apakah pasiennya bersedia dikunjungi atau tidak. Dan kemudian visit ini bisa juga kalau dilakukan oleh apoteker, ya sendirian misalkan apoteker ingin berkunjung itu silahkan, atau bersama dengan tim, namun yang menjadi faktor perhatiannya adalah apoteker harus mempersiapkan dengan baik gitu ya, materi apa saja yang harus dibawa ketika melakukan visit. Nah, di sini setidaknya sebelum visit ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, nama pasiennya gitu ya. Jadi ketika kita berkunjung ke pasien itu setidaknya kita tahu nama pasiennya itu siapa, usianya berapa, kemudian juga pasien ini tinggal di mana dan sebagainya. Jadi ada bahan obrolan minimal di situ ya. Jangan sampai datang ke situ, Bapak namanya siapa, Bapak? Wah, ini apa seolah-olah kita baru berkenalan lagi gitu ya. Akan beda ketika selamat pagi Pak Amri, selamat pagi Pak Hairul. Perkenalkan saya bla 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 dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat humble di situ sehingga pasien pun menerima kehadiran apoteker, yang mana di sini apoteker akan menggali lebih dalam terkait dengan kondisi pasien. Apa kendalanya? Penggaliannya. Nah, kita ketahui dulu dari awal, nih pasien sakitnya apa. Jangan bertanya, Bapak sakitnya apa ya? Padahal udah dirawat selama berhari-hari. Nah, itu kan aneh gitu ya. Kita ketahui dulu ini pasiennya sakitnya apa ya, gejalanya apa, obatnya apa yang sudah diberikan. Sehingga ketika datang tuh, Pak gimana Pak obatnya, apakah ada perbedaan setelah diberikan treatment obat ini gitu ya, atau ada efek sampingnya. Nah, jadi pasiennya yang cerita gitu ya, dan kita yang mendengarkan. Jadi ada banyak sekali yang perlu dipersiapkan ketika kita akan melakukan visit. Makanya visitnya itu sebisa mungkin dibatasi pasiennya. Jangan visitnya cuma 5 menit, supaya targetnya dalam sehari 100 pasien tervisite. Ya, itu kan percuma ya. Kenapa? Karena tujuan visite sendiri adalah untuk memastikan bahwa pengobatan yang diterima oleh pasien efektif. Gitu. Nah, kalau visitenya dengan tim, nah maka bisa mungkin lah adanya kita jaga. Pertama kita berkenalan dulu, ya kita kenalkan pada tim siapa kita. Kemudian mengikuti dengan sesama kasus yang didiskusikan. Jadi ada diskusi dulu biasanya. Dan kemudian bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan obat. Biasanya nanti setiap orang yang visit itu kan mereka punya tugas masing-masing. Termasuk seorang apoteker ketika nanti berkunjung, nah, biasanya akan menjadi apa namanya itu sasaran ini gitu ya, pertanyaan bagi dokter ketika ada kondisi tertentu, dokter akan bertanya pada apoteker, kira-kira menurut apoteker ini kondisinya bagaimana ya, kira-kira dampak dari penggunaan obat ini seperti apa ya. Nah, apoteker mau tidak mau dia harus mencari jawaban segera mungkin. Nah, kemudian mencatat masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan obat dan termasuk mencatat rekomendasi yang diberikan selama visit pada rekam medis pasien. Nah, siapa yang merekomendasikan obatnya? Rekomendasi obatnya adalah apoteker, tapi ditujukan ke dokter, bukan ke perawat ya. Hati-hati gitu. Jadi ketika kita merekomendasikan obat, itu bukan ke yang lain, hanya ke dokter. Dokter yang nanti akan memutuskan, mempertimbangkan apakah akan menggunakan rekomendasi apoteker atau tidak. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika kita itu langsung ke perawat, tolong dong ini obatnya diganti dan sebagainya gitu ya. Ini menjadi masalah. Kenapa? Karena penanganan langsung ke pasien itu adalah oleh dokter terkait dengan treatmentnya, pemilihan obatnya dan sebagainya. Adapun apoteker dia merekomendasikan. Jadi jangan sampai kita salah kaprah pada saat melakukan visit. Oke, berikutnya ada pemantauan terapi obat. Nah, pemantauan terapi obat ini adalah proses untuk memastikan terapi obatnya aman, efektif, dan rasional. Nah, di mana di pemantauan terapi obat ini kita akan membandingkan
antara obat-obat yang diberikan kepada pasien dengan kondisi pasiennya. Nah, apakah di sini pasiennya itu memperoleh efek yang apa namanya itu ya baik? Ya, misalkan dikasih obat nih, ternyata efeknya sama aja, nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Justru malah keluar biaya lebih mahal. Nah, ini kan jadi masalah kasihan kan pasiennya. Maka seorang apoteker harus melakukan pemantauan. Ketika efeknya sudah mulai membaik, Bapak berarti ini obatnya cocok, sesuai dengan kondisi pasiennya. Maka itu direkomendasikan untuk dilanjutkan. Ketika misalkan apoteker melihat ini ada masalah nih, kayaknya pasiennya justru malah merasa tidak nyaman dengan menggunakan obat tertentu, maka direkomendasikan pada dokter supaya obatnya untuk dikurangi atau diganti sebagainya. Jadi PTO ini diberikan berdasarkan kondisi pasiennya, ya. Dan ketika seorang apoteker melihat satu kondisi yang memang tidak baik di pasien, maka sebisa mungkin apoteker harus memberikan rekomendasi secepatnya kepada dokter. Nah, PTO ini ada yang didasarkan pada kondisi pasien tadi, ya. Ada juga didasarkan pada obat yang digunakan oleh pasien dan ada juga kompleksitas regimen. Jadi tidak semua pasien dilakukan pemantauan terapi obat. Beda ya. Kalau pengkajian resep yang awal tadi itu dilakukan terhadap semua pasien. Tidak ada kriteria apapun. Semua pasien yang mendapatkan obat atau mendapatkan resep itu harus dikaji semuanya. Tapi kalau PTO, konseling, ya, visitor itu tidak dilakukan terhadap semua pasien, ya. Tapi hanya pasien-pasien tertentu saja yang terpilih. Nah, terpilih ini tidak dikocok ya. Sekarang pasien apa ya, yuk kita kocok. Enggak ya. Tapi pasiennya tentunya didasarkan pada kondisinya tertentu. Kita lihat berdasarkan kondisi pasien. Saya contohkan misalkan ya. Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit atau penyakitnya kompleks. Sehingga dia menerima lebih dari satu jenis obat. Polifarmasi. Ya, kalau polifarmasi kan kebayang gitu ya. Pasien menerima 6 obat sekaligus. Cara minumnya gimana? Gitu. Kalau sehari 3 kali boleh nggak dalam sehari? Dalam 1 kali minum itu 6 obatnya diminum. Nah, kan dari ketika minum obat itu kan ada yang sehari 3 kali, sehari 2 kali, sehari sekali dan sebagainya. Nah, gimana strateginya supaya pasien ini bisa patuh? Atau ada pasien kanker yang menerima resep terapi statik. Nah, ini kan kebayang ya, obat-obatan sitostatik ini dampaknya, efek sampingnya itu luar biasa, gitu ya. Makanya bersyukur bagi Anda yang Allah sehatkan sampai saat ini. Dan kita doakan ya kepada saudara-saudara kita yang menderita penyakit yang berat, itu semoga Allah sehatkan. Di mana mereka yang menderita penyakit kanker ini ketika minum obat, itu efek sampingnya luar biasa ya. Penderitanya luar biasa gitu ya. Sehingga memang ini perlu di-treatment, perlu kita lakukan pemantauan terapinya. Pasien dengan gangguan fungsi organ, bahkan ginjal dan hatinya sedang bermasalah, nah itu juga perlu treatment. Pasien geriatri dan pediatri, ini juga perlu treatment. Kemudian ada pasien-pasien yang mengalami kompleksitas regimen. Jadi dari mulai variasi rute pemberian, udah digunakan oral misalkan ya, dia harus diinfus juga parenteral gitu, dan sebagainya ya. Kemudian variasi aturan pakai sehari 3 kali, sehari 2 kali, sehari sekali dan sebagainya, cara pemberian khusus dan sebagainya. Dan bahkan terhadap obat-obat tertentu. Jadi ada obat yang indeks terapinya sempit, biasanya ini obat-obat untuk jantung, obat yang nephrotoxin, dia sensitif terhadap nefron, ginjal ya. Kemudian juga ada antikoagulan dan lain sebagainya. Jadi memang dari mulai kondisi pasien, obat yang digunakan sampai kompleksitas regimen ini menjadi patokan terkait dengan seleksi pasien yang mendapatkan pemantauan terapi obat. Kemudian terapi obat ini biasanya PTO, ini pemantauan terapi obat ini kita menggunakan satu metode namanya adalah SOAP ya, Subjective Objective Assessment Plan. Saya nggak akan bahas terlalu rinci terkait dengan SOAP ini, karena ini nanti Anda akan peroleh di kalau nggak farmakoterapi ya di farmasi klinis. Jadi Anda akan peroleh terkait ini. Saya hanya akan memperkenalkan aja dulu gitu ya terkait dengan SOAP ini. SOAP ini tadi singkatannya adalah subjektif, kemudian objektif assessment plan. Jadi apa peran SOAP ini gitu ya? Jadi SOAP ini sebenarnya suatu langkah analisa yang perlu dilakukan oleh seorang apoteker sebelum apoteker ini
melakukan bukan melakukan ya, memberikan rekomendasi kepada dokter. Jadi penilaian swab ini harus menyatakan kesinambungan dan keterkaitan antara data subjektif dengan data objektif. Selanjutnya, data yang dituliskan sebaiknya nanti mencerminkan hal-hal yang akan dianalisa dalam asesmen. Nah, asesmennya ini adalah usulan gitu ya. Sebaiknya ini pasien harus diapain sih gitu ya dengan kondisi seperti ini. Nah, di mana asesmen ini nanti akan mencantumkan drug related problem yang nanti ditemukan saat analisis. Plan, nah ini dituliskan secara berurutan sesuai dengan hasil asesmen. Jadi nanti apoteker ini setelah menelaah terkait dengan subjektifnya, dikaitkan dengan objektifnya, kemudian rencananya apa nih penanganannya. Nah, jadi swab ini dituliskan secara berkesinambungan, di mana penulisannya harus mencantumkan tanggal dan waktu dan sebagainya. Ini saya contohkan ya. Oke, sebelum contoh, lihat dulu. Subjektif ini berisi apa? Ini adalah berisi data yang bersumber dari pasien. Bisa dari keluarganya atau pasiennya langsung, di mana apa yang dialami oleh pasien, apa yang informasi yang sudah diperoleh dari pasien tersebut. Lebih tepatnya kondisi pasien ya. Di mana data subjektif ini dapat berupa keluhan pasien, jadi keluhannya pasien mengalami mual, pasien mengalami hipertensi, kadar gulanya tinggi dan sebagainya gitu ya. Jadi subjektif. Selain itu juga terkait dengan riwayat obat. Pasien pernah menggunakan glibenclamid, metformin, misalkan ya kalau dia diabetes, captopril, kalau misalnya dia hipertensi, misalkan dan sebagainya. Itu adalah subjektif. Atau bila data dari rekam medis tidak jelas atau tidak ada atau diperlukan konfirmasi, maka pengumpulan data subjektif dilakukan dengan wawancara. Jadi subjektif ini bisa dari data rekam medis atau juga bisa wawancara langsung. Langkahnya bagaimana? Yang pertama jelas rekam medis ya, supaya kita tidak harus mengganggu pasien, tidak harus mewawancara pasien. Tapi kalau data rekam medisnya nggak jelas, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan pasien langsung melalui wawancara. Kemudian lakukan pencatatan. Berikutnya setelah lakukan pencatatan, dibuatlah terkait dengan plan-nya itu sendiri seperti apa. Assessment dan plan-nya ya. Objektif, nah apa ini objektif? Ini adalah data dari hasil observasi. Jadi objektif ini datanya itu diperoleh dari hasil pengukuran. Bisa pengukuran kadar darah, kadar gula dalam darah, tekanan darah, suhu gitu ya, hasil laboratorium dan sebagainya. Jadi objektif ini didasarkan dari hasil pengukuran. Data objektif dapat pula berupa data hasil perhitungan seperti nilai clearance dan sebagainya. Data objektif lain ini bisa bersumber dari literatur ya. Contoh waktu paru, volume, misalkan dia menggunakan obat metformin. Oh, lihat dari literatur metformin itu clearance-nya atau tes paruh waktunya itu misalkan kurang lebih 3 jam misalkan ya. Nah, maka itu dijadikan sebagai data objektif. Langkahnya kita lihat data-data vital, kemudian data laboratorium, data farmakokinetik, data klinis dan sebagainya. Oke, mungkin sebagian di antara Anda karena ini angkatan yang baru tingkat 2 ya. Sehingga ada beberapa istilah-istilah yang mungkin masih awam, masih baru dengar gitu ya. Nah, tapi ini nanti akan Anda peroleh ketika Anda masuk ke materi-materi yang berikutnya. Jadi nanti ada farmasi klinis, Anda nanti akan peroleh data di situ, materi ini di situ. Anda masuk ke farmakoterapi yang lebih lanjut, Anda akan dapat materi. Kenapa? Karena memang mata kuliah ini kan adanya di semester akhir. Jadi memang mata kuliah ini setidaknya Anda sudah mendapatkan informasi-informasi dasar terlebih dahulu. Tapi nggak masalah ya. Tapi minimal Anda tahu, oh ada toh istilah swab, oh ada toh istilah terkait dengan visitor dan sebagainya. Oke, setelah kita dapatkan data subjektif, objektif, baru kita tentukan asesmennya. Di mana hasil asesmen ini nanti akan ditulis dalam lembar CPPT pada rekam medis, yang mana ini berupa drug related problem ya atau DRP. Ini juga nanti akan Anda bahas. DRP itu ada materi tersendiri ya, mata kuliah pilihan kalau nggak salah ya. Proses asesmen hingga menghasilkan DRP ini tidak perlu dinyatakan dalam rekam medis sebenarnya. Namun bahasa penulisan DRP sebaiknya tidak bersifat kaku, tapi lebih menerangkan problem terkait obat yang akan kita sampaikan. Jadi swab ini sebenarnya lebih ke arah rekomendasi kita ya yang nanti ditujukan kepada tenaga medis.
Sebaiknya DRP menghindari kata-kata yang terkesan justifikasi. Nah, seperti ini obatnya nggak tepat loh, dok, ini obatnya harus diganti, salah nih obatnya. Nah, itu udah masalah ya. Jadi tetap kita bahasa-bahasa komunikasi harus kita gunakan sedemikian rupa sehingga pesan kita sampai. Ini langkah swab. Pertama, tentunya ketika ada pasien datang, misalkan ya, atau pasiennya ini mengalami suatu kondisi sakit tertentu, maka kita lakukan penilaian terhadap subjektif dulu, baru ke objektifnya. Nah, kemudian nanti DRP yang ditemukan dituliskan menggunakan kalimat yang tidak menjustifikasi profesi, misalkan ya dosis glimepirid dirasa belum cukup didasarkan pada data kadar gula yang masih tetap tinggi, misalkan. Dosis glimepirid perlu ditingkatkan untuk menurunkan kadar gula dan sebagainya, misalkan ya. Plannya, nah apoteker ini memformulasikan ya hasil dari temuan dari subjektif dan objektifnya. Nah, kemudian dari plannya ini tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi kepada dokter, itu ya. Ini contoh ya. Ada kasus misalkan seorang laki-laki usia 69 tahun, tinggi 172 cm, bobot 75 kg, datang nih ya ke rumah sakit, ini masuk UGD ya. Dengan keluhan mual, muntah selama 3 hari. Nah, berarti kelihatan nih subjektifnya. Apa yang dirasakan oleh pasien? Ada rasa mual, muntah. Kemudian pasien ini mengaku memiliki riwayat diabetes. Nah, ini juga masuk ke subjektif. Diabetesnya kurang lebih 8 tahun dan dia mengkonsumsi obat glikazid. Dengan Signa atau dengan aturan pakainya pagi siang ya, 110 ya, pagi siang malamnya enggak ya. Dan metformin 3 kali 850 mg. Jadi sehari 3 kali tiap 8 jam. Hasil lab, nah ini sudah masuk nih ke objektif. Ada gula darah sewaktu, ini 355 mg per desiliter, natriumnya 128 mg ya per liter, kaliumnya 2,9, kreatinin 2,6, BUD-nya BUN-nya blood urea nitrogennya 23. Jadi ini ada menggambarkan kadar gula, menggambarkan elektrolit, menggambarkan clearance ya dari kreatinin dan juga apa namanya tuh kondisi kesehatan ginjalnya dan juga ini leukosit terkait dengan imunitasnya. Hasil observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 140/90, jadi kelihatan di sini ya dia menuju hipertensi, kemudian suhunya 37,9 derajat Celcius, berarti dia mengalami demam ya, tapi tidak terlalu tinggi demamnya. Nah, pasien mengaku rajin olahraga dan patuh terhadap diet. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sebagai data awal. Oke, data swabnya, jadi kita buat seperti ini. S-nya, subjektifnya, ini mengalami mual, muntah, riwayat DM 8 tahun, riwayat obat glikazid dan metformin. Objeknya, objektifnya, ini hasil observasi dari laboratorium, kadar gulanya 355, natriumnya sekian, gitu ya, sampai temperaturnya 37,9, berarti mengalami demam dan juga hipertensi. Akhirnya, kita membuat assessment. Nah, assessment ini tentunya didasarkan pada kompetensi apotekernya, kemampuan apoteker dalam menganalisa subjektif dan objektifnya ini. Mungkin Anda belum bisa ke sini ya, kita belum mengarah ke sini karena Anda baru mendapatkan farmakoterapi kan baru semester 3 dan 4 ini ya. Setidaknya nanti kalau sudah mendapatkan farmakoterapi penuh, farmasi klinis penuh, maka Anda bisa membuat assessment sendiri, memplanning assessment. Tapi setidaknya di sini kita belajar mengenal dulu saja ya. Jadi ceritanya setelah dari subjektif dan objektif ini, kita membuat assessment, satu rekomendasi, di mana terapi obat anti diabetes tidak memadai disebabkan kegagalan OAD setelah pemakaian 8 tahun. Artinya apa? Di sini kadar gulanya tinggi, 355 gitu ya, padahal dia menggunakan glikazid dan metformin. Nah, maka di assessment lah kita membuat satu rekomendasi bahwa oh, ini kayaknya penggunaan obat anti diabetesnya kurang ampuh nih gitu ya secara bahasa bahasa kasarnya gitu ya. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa ternyata terapi obat diabetesnya tidak memadai disebabkan kegagalan OAD ya.
atau obat antidiabetes menurunkan kadar gula. Kemudian elektrolitnya imbalance. Nah, ini belum diterapi nih, di mana natriumnya tinggi, kaliumnya rendah, gitu ya, kreatininnya sekian. Nah, dari kreatinin dan bun ini juga ini bisa menunjukkan adanya apa namanya itu menggambarkan fungsi organ hati dan juga ginjal. Nanti bisa lihat ya, temperaturnya tinggi. Nah, ini kan efek ya. Tekanan darah tinggi ini juga efek. Nah, maka rekomendasinya disarankan menambahkan insulin rapid acting 3 kali 10 unit subkutan dan menghentikan glikasi. Tapi ini saran, makanya disarankan, bukan tolong ganti. Kalau tolong ganti kan berarti kita yang memiliki kontrol tuh terhadap dokter, padahal enggak. Kita merekomendasikan, adapun nanti apakah dokter akan menerima rekomendasinya atau tidak, maka dokter juga nanti akan melihat dari sisi dasar kita melakukan assessment, gitu ya. Oke. Nah, dasar assessment-nya itu apakah dari subjektivitasnya, dari objektivitasnya, atau subjektif dan objektifnya. Kemudian di sini juga kita merekomendasikan bahwa disarankan karena ini elektrolitnya tidak stabil, ya tidak seimbang, maka ada rehidrasi dengan ringer laktat. Jadi perlu dilakukan infus, misalkan ya. Kemudian ujungnya dilakukan monitoring. Monitoringnya melalui apa? Kondisi klinisnya, mual muntahnya, ini harus diperhatikan apakah masih tetap mual, sering muntah. Kemudian tanda-tanda vitamin temperaturnya turun nggak, gitu ya. Tensinya turun nggak, gitu ya. Kemudian dari lab ini GDP-nya, gula darah 2 jamnya, dan lain sebagainya, ini juga harus dimonitoring. Jadi assessment, rekomendasi, monitoring ini adalah apa namanya itu ya, salah satu keterampilan kefarmasian dari seorang apoteker. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari subjektif dan objektif. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana kita mengenal subjektif dan objektif dari kondisi pasien. Gitu. Asesmennya mungkin untuk sekarang Anda belum mumpuni membuat suatu asesmen, tapi ketika Anda sudah mendapatkan farmakoterapi lanjut, ya farmakoterapi 1, 2, 3, 4, 5, praktikumnya juga, kemudian farmasi klinisnya juga, Anda dapat ke farmakoterapi fitoterapinya, patologinya ada di situ dan sebagainya, maka di sini Anda bisa mulai belajar membuat assessment. Yang mana nantinya Anda bisa mulai belajar membuat rekomendasi, ya, plan-nya. Kemudian bagaimana memonitornya. Oke, itu adalah soal ya. Dan yang berikutnya adalah monitoring efek samping obat atau MESO. Ini adalah kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki. Jadi ketika ada seorang pasien diberikan obat, nah kita harus waspadai apakah nanti akan muncul efek samping atau enggak. Sehingga kita harus melakukan monitoring. MESO ini tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di apotek. Ya perlu dilakukan. Kalau tadi ya swab itu nggak dilakukan di apotek. Kenapa? Mau rekomendasi ke siapa? Lalu apotek itu yang bertanggung jawab adalah apoteker. Nah, tapi kalau di rumah sakit karena tadi melibatkan beragam unsur tenaga kesehatan, maka memang kita sebenarnya ada metode pada saat kita mau mengusulkan suatu tindakan medis. Usulan tindakan medis maksudnya ya. Nah, efek samping obat ini adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi. Meso yang dilaksanakan di rumah sakit lebih tepat bila disebut pharmacovigilance sebenarnya. Jadi pharmacovigilance itu adalah suatu pemantauan terhadap penggunaan obat di masyarakat, gitu ya. Di mana pada pharmacovigilance ini kita akan melihat bagaimana pengaruh obat terhadap masyarakat. Apakah obat ini memberikan efek terapi yang baik, gitu ya, efektif, atau justru menghasilkan efek samping. Kemudian pelaksana meso itu siapa? Ini adalah apoteker dan kemudian kolaborasi dengan dokter maupun perawat dalam koordinasi di TFT atau tim farmasi dan terapi. Dan di sini ada bukunya ya, pedomannya, petunjuk, monitoring, dan manajemen efek samping obat secara aktif. Ini khususnya pada pengobatan TBC ya. Kemudian ada evaluasi penggunaan obat. Nah, kalau evaluasi penggunaan obat ini memang adanya di rumah sakit, di mana ini adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai kerasionalan terapi obat melalui evaluasi data. Ini maksudnya nanti ada di ranah farmakoekonomi. Jadi silakan nanti Anda ambil mata kuliah pilihan farmakoekonomi dan epidemiologi. Di situ akan dibahas tuntas bagaimana kita memilih
terapi antara satu obat dengan obat yang lain didasarkan pada efektivitas dan juga biaya. Maka kita kenal ada rasio incremental efektivitas biaya atau ICER ya, bahasa Inggrisnya ICER ya, incremental cost and effectivity ratio. Kemudian ada ESER ya. Kemudian juga nanti kita kenal ada CBA ya, cost benefit analysis, ada CMA, cost minimum minimalization analysis dan sebagainya. Itu ada di farmakoekonomi dan epidemiologi ya, mata kuliah pilihan. Insya Allah itu ada Pak Suendar kalau nggak salah yang membahasnya. Jadi nanti akan masuk di sini. Dan ini tidak dilakukan di apotek ya. Kemudian di rumah sakit, nah ini ada sedikit kekhasan rumah sakit itu. Berbeda dengan apotek, rumah sakit ini diperbolehkan memproduksi sediaan. Nah, jadi selain dia melakukan pengelolaan obat, juga dibolehkan memproduksi sediaan, termasuk mendispensing sediaan steril. Jadi kalau di apotek nggak bisa dispensing sediaan steril, tapi kalau rumah sakit boleh. Namun tetap syaratnya adalah harus di ruangan-ruangan yang memang aseptis atau ruangan yang secara kondisinya itu dia steril. Steril itu steril dari bakteri, steril dari ukuran partikel yang menyebabkan kotor dan sebagainya. Gitu. Nah, dispensing sediaan steril ini adalah penyiapan sediaan farmasi steril khususnya untuk memenuhi kebutuhan individu pasien dengan cara melakukan pelarutan, pengenceran, dan pencampuran. Contoh dispensing sediaan steril, misalkan ya, ada pasien yang dia akan diinfus, tapi pasien ini membutuhkan senyawa obat tertentu gitu ya, dan pemberiannya sebisa mungkin dibarengkan dengan infusan tersebut, maka didispensing oleh apoteker, dicampurkan antara sediaan infusan parenteral dengan senyawa obat yang nanti akan diberikan. Nah, ada juga obat-obatan yang dia sebelum diberikan itu harus direkonstitusi. Jadi obatnya berupa serbuk, tapi sebelum diberikan harus dicampurkan dulu dengan Aquades, misalkan ya. Nah, tapi itu maksudnya sediaan steril. Nah, itu juga bisa dilakukan dispensing. Dan terutamanya dispensing ini adalah untuk pencampuran obat suntik non-sitostatik, jadi obat suntik, jadi obat yang tadi ya obat yang bisa direkonstitusi, misalkan dari padatan kita larutkan dalam Aquades, atau pelarut khusus obat tersebut, tapi non untuk penggunaan cancer ya, atau non sitostatik, atau penyiapan nutrisi parenteral. Biasanya kalau nutrisi parenteral itu bisa elektrolit, bisa susu yang susunya itu digunakan langsung melalui jalur parenteral ya, langsung ke vena misalkan, atau penanganan sediaan sitostatik untuk obat-obat kanker, dan juga dispensing khusus untuk sediaan tetes mata. Nah, ini semuanya itu harus aseptik, harus steril ya. Nah, Anda kalau nanti belajar sediaan steril ya, teknologi sediaan steril, ini Anda akan belajar banyak tentang dispensing ini. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Ini juga tidak ada di rumah apotek, di mana di sini kita bermainnya banyaknya di farmakokinetika. Jadi kalau Anda nanti belajar farmakokinetik, biofarmasi, itu kaitannya dengan pemantauan kadar obat dalam darah. Banyak mengatakan nih istilahnya lain adalah bioavailabilitas dan bioequivalensi. Di mana ketika ada pasien menggunakan obat dikonsumsi, maka harusnya obat itu masuk ke dalam darah, gitu ya. Dan di dalam darah itu nanti akan dipantau kapan dia mencapai titik tertingginya, berapa lama waktu paruhnya, seperti apa clearance-nya. Kemudian ini adalah permasalahan terkait dengan PKOD, di mana ada dosis yang tidak sesuai, misalkan dosisnya terlalu tinggi atau dosisnya terlalu rendah. Kenapa? Karena ketika sekali lagi pasien mengkonsumsi obat, maka obat itu akan masuk ke dalam darah. Obat akan efektif kalau dia mencapai efek terapi, dosis terapi, ya. Nah, tapi obat ini akan menjadi bermasalah ketika dia melebihi dosis terapi, masuk dosis maksimum, bahkan masuk ke lethal dose. Ini masalah. Makanya dikenal ada ini dosis yang tidak sesuai. Ada juga reaksi obat yang tidak diinginkan. Nah, ini biasanya ada reaksi-reaksi obat yang tidak diharapkan muncul di pasien, atau kita kenal sebagai efek samping. Munculnya interaksi obat-obatan, interaksi obat dengan penyakit, kemudian juga ketidakpatuhan pasien gitu ya, nanti dilihat di situ,
sampai dugaan toksisitas. Ini juga menjadi permasalahan terkait dengan pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, ini adalah terkait dengan SDM yang dikaitkan dengan pekerjaan kefarmasian, di mana instalasi farmasi rumah sakit sekali lagi dikepalai oleh seorang apoteker. Ya. Dan apotekernya berarti dia harus memiliki surat izin praktek apoteker. Nah, jadi bukan SIKA ya, tapi surat izin praktek. Kepala Staf Farmasi ditambahkan telah memiliki pengalaman bekerja kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau Anda di suatu rumah sakit punya pengalaman bekerja lebih dari 3 tahun, maka Anda bisa direkomendasikan sebagai kepala IFRS. Tidak harus S2 ya, tidak harus S3. Selama punya pengalaman aja sebagai apoteker juga, maka itu punya kans sebagai kepala IFRS. Nah, kemudian yang terakhir ya, kebutuhan apoteker di rumah sakit itu luar biasa besar. Kalau kita perhatikan gini ya, untuk ruang rawat inap saja, satu apoteker itu setara dengan 30 bed atau 30 pasien. Dan kita tahu ya, rumah sakit itu ada yang 200 bed, ada yang 100 bed, ada yang bahkan lebih dari 500 bed. Kebayang berapa banyak apoteker yang dibutuhkan di sini. Ini untuk rawat inap. Bagaimana rawat jalan? Rawat jalan, satu apoteker ini disetarakan dengan 50 pasien. Kebayang ya? Di rumah sakit, orang yang rawat jalan itu banyak juga. Tidak hanya 50, sehari bisa mencapai 100 lebih. Ya. Kemudian juga ada juga apoteker yang dibutuhkan untuk unit gawat darurat, ICU, ISU, NICU, PIKU, dan sebagainya. Bahkan untuk juga pelayanan farmasi obat ini sendiri. Jadi, kalau kita melihat dari sini, banyak rumah sakit yang sekarang mengejar status akreditasi paripurna, maka banyak sekali kebutuhan apoteker untuk rumah sakit. Jadi Anda bisa perhatikan kira-kira, wah saya ada kans nih bisa berpraktek langsung di rumah sakit. Di mana apa yang akan dilakukan rumah sakit, seperti apa yang tadi kita bahas gitu ya, dari pertemuan awal sampai sekarang. Baik, saya rasa itu materi yang kita bahas untuk minggu ini. Dan minggu depan, karena minggu depan kita jelang Ramadan ya, di hari Kamis, maka untuk minggu depan kita selenggarakan secara sinkronus. Namun perhatikan juga, minggu depan itu adalah pertemuan terakhir sebelum UTS, sehingga nanti saya akan simpankan materi tutorial, di mana tutorialnya juga asinkronus ya, jadi ada materi-materi soal yang silakan nanti Anda akses, kemudian juga nanti Anda bisa berlatih di situ sebagai persiapan UTS, termasuk ada kuis pra UTS. Jadi ada kuis pra UTS yang mana ini mempersiapkan Anda menjelang UTS. Oke, saya rasa itu materi kita untuk hari ini. Untuk pertanyaan seperti biasa silakan Anda simpankan di kuliah, gitu ya. Sekian dari saya, kita tutup mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masih kasih banyak Pak. Pak. Masih banyak Pak.